Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuleka dengan NIM 228113163 kelas A21. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang riba. Riba untung atau justru buntung. Riba dalam transaksi modern atau pinjaman online dan bunga bank. Teman-teman pernah dengar istilah riba? Jangan sampai kita terjebak tanpa sadar. Awalnya terlihat menguntungkan, uang cepat cair, masalah terasa selesai. Tapi mengapa setelah itu hidup justru semakin tertekan? Tagihan bertambah, bunga terus berjalan. Tenang berubah jadi gelisah. Apakah ini benar-benar untung atau justru buntung? Apa itu riba? Dalam Islam, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam. Misalnya, seseorang meminjam 1 juta rupiah, namun sejak awal sudah disepakati harus mengembalikan 1.300.000 rupiah. Nah, tambahan 300 ribu itulah riba. Secara bahasa, riba berarti bertambah. Namun dalam syariat Islam, tambahan itu bukan keberkahan, melainkan pelanggaran. Riba bukan sekedar persoalan ekonomi, ia adalah persoalan iman dan ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas melarang riba. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman bahwa orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti orang yang kerasukan setan. Kemudian pada ayat 278 sampai 279, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk meninggalkan sisa riba. Dan jika tidak, maka Allah dan Rasul-Nya mengumumkan perang. Bayangkan dosa apalagi yang disebut secara tegas sebagai perang dari Allah dan Rasul-Nya. Ini menunjukkan betapa beratnya dosa riba. Dampak riba. Riba mungkin terlihat kecil di awal, namun dampaknya sangat besar. Pertama, hati menjadi gelisah, harta bertambah, tapi ketenangan hilang. Kedua, ekonomi tidak berkah, uang terasa cepat habis, kebutuhan terus datang tanpa cukup. Ketiga, ketimpangan sosial meningkat, yang kaya makin kaya, yang miskin makin tertekan. Keempat, hutang menumpuk, bunga berjalan setiap hari tanpa peduli keadaan kita. Riba menjanjikan kemudahan sesaat, namun seringkali meninggalkan kesulitan yang panjang. Lalu apa solusinya? Islam tidak melarang kita mencari harta. Islam justru mengajarkan cara yang halal dan penuh keberkahan. Nah, solusinya adalah gunakan sistem jual beli yang jelas, hindari pinjaman berbunga, kelola keuangan dengan bijak, belajar hidup sederhana. Dan yang penting, bertawakal kepada Allah. Karena harta yang sedikit tapi halal lebih menenangkan daripada harta banyak yang penuh riba. Jangan sampai harta yang kita cari justru menjauhkan kita dari keberkahan. Jangan sampai keuntungan dunia mengundang kerugian akhirat. Riba mungkin terlihat menguntungkan, namun pada akhirnya ia seringkali membuat kita buntung. Pilih yang halal, karena yang halal itu menenangkan. Semoga Allah menjaga kita dari riba dan memberi kita rezeki yang berkah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.